Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman guru, kita lanjut untuk part keempat ya di AKN kelas. Jadi sini kita full untuk beberapa menu kita tuntaskan untuk sampai dengan pembuatan soal dan kegiatan. Nah, seperti yang di part 2 itu kita menjalankan dulu ya aplikasinya. Nah, ini aplikasinya yang sudah di-download seperti di part 1. Nah, untuk menjalankan ini kita harus memilih dulu sistem operasi yang digunakan di komputernya. Karena saya gunakan Windows 10, maka saya pilih Windows 10. Saya jalankan. Nah, di sini teman-teman memilih mode AKN kelas ya. Nah, sekarang biarkan dulu aplikasi ini membaca spek dari komputer kita, mulai dari memori, kemudian port tongkatnya dan database-nya. Nah, setelah semua tercentang hijau, silakan lanjut. Nah, kemudian pilih mode jaringan. Nah, mode jaringan, kemudian sebelum kita lanjut untuk ke petugas atau di proktor atau guru, kita jalankan dulu memulai aplikasinya. Kita klik dulu jalankan aplikasi. Kita menunggu untuk Tomcat status dan database statusnya. Nah, sekarang database-nya sudah berhasil dijalankan. Sekarang tinggal Tomcat-nya aja. Kita tunggu dulu. Nah, oke, sekarang aplikasi sudah berjalan ya. Nih, kalau sudah warna merah seperti ini, berarti sudah berjalan. Nah, sekarang kita masuk sebagai petugas ya. Nanti kalau saya klik ini, dia akan buka browser lagi ya. Saya klik masuk sebagai petugas. Nah, seperti di part 2 ya. Passwordnya ini username-nya ini sudah saya bagikan di part 2 dengan passwordnya. Kemudian saya login. Nah, sekarang sudah masuk di dashboard dari petugas ya. Nah, yang paling pertama setelah kita memasukkan siswa, nah ini yang di part 3 ya, memasukkan siswa. Ini kemarin sudah kita peragakan. Ini siswa sudah masuk ya, ada beberapa siswa sudah saya masukkan, mulai dari cara memasukkan secara keseluruhan menggunakan template dan cara memasukkan satu persatu ya. Nah, tapi lebih enaknya kalau menggunakan template supaya satu kali banyak yang masuk, tidak menambahkan satu-satu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Kita mulai dulu dari mata pelajaran. Pastikan dulu mata pelajarannya sudah terdata ya. Nah, ini secara defaultnya ini pada saat kita download di sini sudah ada semua mata pelajaran yang tersedia ya, yang sudah disediakan. Nah, apabila ada mata pelajaran yang belum ada di sini, nah kita wajib menambahkan. Karena kalau mata pelajarannya tidak ada, kita tidak bisa membuat soal, topik, paket, sampai membuat kegiatan ujiannya. Nah, misalnya di sini kan tidak ada mata pelajaran TIK. Nah, sekarang saya tambahkan mata pelajaran TIK. Saya klik tombol tambah mata pelajaran. Nah, kita tunggu, kemudian namanya TIK garis miring informatika. Nah, ini saya copy saja, kemudian keterangannya saya kasih sama. Setelah itu saya klik tombol simpan. Oke, berhasil menyimpan. Sekarang mata pelajaran TIK ini sudah ada ya. Nah, ini cara untuk menambahkan nama mata pelajaran yang belum ada. Jadi dari menu mata pelajaran, kemudian kita menambahkan. Setelah itu kita masuk ke topik. Oke, ini juga perlu ada ya, topik. Nah, topik ini kita perlukan. Nah, misalnya di sini. Misalnya topiknya apa nanti yang akan kita buat. Nah, misalnya
namanya apa ya, perangkat keras. Oke, ini topik materinya nanti ya, perangkat keras. Jenjangnya jenjang SMP, kemudian mata pelajarannya saya pilih TIK Informatika. Kalau tadi ini TIK Informatika, sebelum saya tambahkan pasti tidak akan muncul di sini. Nah, sekarang saya pilih TIK Informatika. Nah, setelah itu kalau naskah akademik tidak usah ya, tidak usah diisi. Setelah selesai semua kita mengisi, kita klik tombol simpan. Nah, sekarang sudah ada namanya perangkat keras, keterangannya perangkat keras. Mapelnya TIK, jenjangnya SMP. Kalau SD nanti juga ya sesuaikan dengan mapelnya untuk jenjang SD untuk buat topiknya. Sekarang kita masuk di kategori soal. Nah, di kategori soal di sini sudah ada semua ya. Jadi di sini harus menentukan KD dari tiap materinya. Nah, sekarang saya pilih dulu jenjang SMP karena tadi saya buat kelas 7, kemudian mata pelajarannya TIK. Nah, kosong. Beda dengan misalnya matematika. Matematika ini sudah tersedia sesuai dengan KD-nya. Nah, jadi nanti kalau buat soal sudah bisa menentukan KD-nya untuk mata pelajaran yang sudah tersedia ya. Misalnya biologi sudah ada KD-nya. Sudah ada semua KD-nya. Tapi bagaimana jika KD-nya kita mau tambahkan? Nah, saya contohkan di TIK ya. Di TIK di sini TIK sama sekali belum ada ya. Nah, seperti ini di matematika. Di matematika itu ada domain, nama materinya, kemudian subdomainnya ada, kemudian kompetensi dasarnya. Nah, sekarang saya coba buat di informatika. Nah, sekarang di informatika ini belum ada, jadi saya belum bisa buat soal karena kategori soalnya belum ada. KD-nya belum ada di sini ya. Jadi saya tambahkan dulu kategori. Nah, kita buat domain dulu ya. Kategorinya domain. Keterangannya di sini perangkat keras komputer misalnya. Saya pilih jenjangnya SMP untuk kelas 7. Mata pelajarannya TIK. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian saya simpan. Nah, sekarang domainnya sudah ada. Nah, untuk membuat subdomain di bawahnya, misalnya subdomainnya sini perangkat keras. Nanti di subdomainnya ini alat input misalnya. Nah, untuk membuat subdomainnya bukan lagi tambah kategori, tetapi kita klik perangkat keras komputernya. Kita klik perangkat keras komputernya, jangan di sini yang dirubah karena ini domainnya. Yang kita mau buat itu sub dari kategorinya. Nah, di sini saya buat subdomain. Di sini perangkat lunak. Nah, atau alat input. Nah, ini. Kemudian saya klik simpan. Nah, sekarang subdomainnya sudah ada. Jadi susunannya ini harus ada domainnya, subdomain, baru masuk ke kompetensi dasar. Sekarang kita buat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya misalnya pengenalan alat input. Nah, itu KD-nya ya. Jadi untuk menambah KD-nya berarti kan ada di bawahnya subdomain. Nah, sekarang kita klik alat inputnya, kemudian tambah lagi subkategorinya. Nah, di sini subkategorinya kompetensi dasar. Di sini pengenalan alat input. Nah, ini KD-nya. Misalnya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajarannya. Kemudian saya klik simpan. Nah, sekarang kompetensi dasarnya sudah ada. Jadi dia itu ada 3 bersusun, domain, subdomain, langsung kemudian kompetensi dasar. Jika ada lagi materi yang lain, Bapak Ibu bisa langsung tambah ke sini untuk buat domain baru.
Nah, kemudian buat subdomainnya dengan kompetensi dasarnya. Bagaimana kalau kompetensi dasarnya ini lebih dari satu dari alat input? Nah, tinggal klik saja alat input supaya dia bisa bertambah di bawah. Nah, misalnya saya mau menambah pengenalan alat output misalnya, atau saya buat subdomain. Nah, subdomainnya itu alat output seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Karena di subdomain saya mau buat, nah di sini saya tambah subdomainnya alat output. Saya klik simpan. Nah, sekarang kita sudah punya dua subdomain. Sekarang kompetensi dasarnya di alat output misalnya seperti ini. Saya tambah lagi di sini kompetensi dasar, kemudian pengenalan alat output. Nah, sekarang sudah ada dua kompetensi dasar dengan subdomain yang berbeda. Nah, anggaplah seperti ini. Nanti Bapak Ibu silahkan tambah sendiri ya, sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi saya buat dulu dua kompetensi dasar, nanti dari sini saya bisa membuat soal. Nah, sekarang saya membuat soal karena kategori soalnya sudah ada. Kemudian saya pilih daftar soal. Saya pilih daftar soal. Nah, kalau kita lihat sini kan soal belum ada. Saya pilih jenjangnya SMP kelas 7, mata pelajarannya TIK. Kategori. Nah, ini tadi yang kita buat di sini baru bisa dipilih. Kalau belum dibuat, kita tidak bisa buat soal kalau kategorinya belum ada. Nah, misalnya saya mau buat pengenalan alat input. Nah, pengenalan alat input. Ini daftar soalnya. Pengenalan alat input. Nah, setelah kita mengisi jenjang kelas, mata pelajaran dan kategori, barulah kita menambah soal. Saya klik tambah soal. Nah, ini dia. Kode soalnya apa? Misalnya ulangan harian 1. ULH1 kode soalnya. ULH1. Atau langsung saja di KD-nya ya. TIK garis bawah alat input garis bawah 1. Nah, berarti mata pelajaran TIK ini kita khawatirkan jangan sampai nanti banyak mata pelajaran ya. Jadi kita sebutkan saja mata pelajarannya TIK, kemudian mengenai alat input soal nomor 1. Topiknya kita pilih perangkat keras. Makanya tadi harus kita buat topik dulu. Kalau tidak buat topik di sini pasti tidak akan muncul. Kemudian tipe soalnya di sini ada beberapa macam, ada uraian, pilihan ganda kompleks, rumus, benar atau salah, isian singkat, kombinasi atau menjodohkan. Di sini silakan Bapak Ibu pilih saja salah satunya, terserah Ibu mau buat pilihan ganda kompleks, rumus, benar salah, atau isian singkat, atau ada uraian. Nah, di sini saya akan peragakan pilihan ganda. Kalau ini kan mudah saja, tinggal klik, kemudian kalau ada stimulusnya baru masukkan soal. Beda dengan pilihan ganda. Nah, sekarang saya coba pilihan ganda. Kemudian levelnya SMP, jenjangnya kelas 7 sesuai dengan materinya. Kemudian pilih mata pelajarannya, saya pilih TIK. Kemudian kategorinya. Nah, karena saya mau buat soal untuk alat input, nah ini nanti perlunya kalau kita harus perjelas di sini nanti sebentar pada saat membuat paket soal ya, kita perlukan ini kode soalnya. Nah, saya pilih alat input. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi ini bahan atau stimulus. Nah, misalnya ada penjelasan terlebih dahulu atau ada wacana. Nah, ini biasanya bahasa Indonesia, biasanya ada bahan bacaannya sedikit, kemudian baru pertanyaan. Karena saya tidak menggunakan stimulus atau pembahasannya, saya langsung ke pertanyaan.
Nah, misalnya soal nomor 1 untuk alat input ini saya buat soal misalnya yang termasuk alat input yaitu, nah kita pasang dulu saja. Nah, soal sudah ada, berarti kita harus menentukan pilihan jawaban. Nah, ini kan masih soal. Nah, sekarang kita pindah ke pilihan jawaban. Nah, di sini pilihan jawaban berarti kan kita akan gunakan pilihan A, B, C, atau D. Nah, misalnya pilihan yang pertama, pilihan jawaban yang pertama, dia benar atau tidak yang kita mau buat. Ini langsung kunci jawaban ya. Misalnya saya jawab tidak, berarti di sini pilihan jawabannya itu tidak boleh benar. Nah, misalnya yang termasuk yang misalnya sini CPU, berarti kan bukan. Kemudian saya simpan. Nah, sekarang sudah ada di atas sini. Kemudian saya tambah lagi. Jangan lupa, jangan langsung ke sini. Tambah dulu. Kemudian pilihan yang benar, misalnya keyboard. Kemudian saya simpan. Tutup. Nah, sekarang sudah ada 2. Di sini ada pilihan benar, ya dan tidak. Berarti nanti kunci jawabannya yang ada di sini ya. Pilihan ya. Kemudian saya tambah untuk pilihan jawaban ketiga, misalnya monitor. Nah, ini masih jawaban yang salah ya, karena kita jawab tidak. Saya simpan. Berarti sudah ada A, B, C, D, A, B, C. Sekarang kita tambah lagi 1 untuk pilihan ketiga. Tadi apa di sini? CPU. Nah, misalnya saya pasang UPS. Simpan. Ops, pilihannya di sini saya lupa. Simpan. Oke, kita sudah punya soal dan kunci jawaban. Kemudian jangan lupa pilih simpan. Saya jawab ya. Berhasil menyimpan data soal. Nah, sekarang sudah ada soalnya satu nomor. TIK alat input nomor 1. Nah, topiknya perangkat keras. Tipenya pilihan ganda. Nah, kita bisa lihat di sini, langsung lihat bagaimana nanti model tampilan soalnya apabila siswa mengerjakan. Saya klik tombol lihat. Nah, seperti nanti soalnya ini pilihan jawabannya seperti ini. Pilihan jawabannya seperti ini. Nah, bagaimana kalau tadi kita gunakan stimulus? Nah, anggaplah kita coba buat yang ada stimulusnya. Di sini apabila soal ini kita akan merubah atau ada yang ingin dirubah di dalamnya, tinggal klik tombol ubah. Nah, ini soalnya. Misalnya saya mau tambahkan stimulus, bagaimana model tampilnya nanti. Jadi saya tulis saja, ini adalah bahasan atau stimulus dari materi perangkat keras. Kemudian saya simpan. Tutup. Nah, sekarang ini sudah stimulusnya, kita lihat modelnya. Nah, stimulusnya ada di samping sini. Jadi nanti ini ada bahan bacaannya samping sini. Ini biasanya mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, IPA juga kadang-kadang pakai stimulus. Jadi ada wacananya di sini. Nah, ini cara pembuatan soal. Nah, setelah itu kita akan menambah soal lagi. Nah, jenjang SMP, pilih kelas 7 untuk mapel TIK, kategorinya masih di alat input misalnya. Kita tinggal menambah lagi. Nah, tambah soal. Nah, tadi kita sudah buat TIK alat input, ganti untuk nomor 2. Nah, topiknya perangkat keras, masih pilihan ganda, levelnya SMP, kelas 7, mata pelajarannya TIK, kategorinya masih di alat input. Nah, kita buatlah pertanyaan di sini. Anggaplah pertanyaannya apa ya? Yang bukan termasuk
alat input. Oh, atau kita buat saja yang uraian supaya beda, ada pilihan ganda, ada uraian. Sini sebutkan alat input. Nah, di sini langsung minta skor. Di sini, jadi ini sudah ada ya, sudah ada. Kode skornya 9 kalau dia menjawab, angka 1 kalau dia menjawab benar, kalau dia jawab salah jadi angka 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian simpan, jawab ya, tutup. Jadi kita sudah punya 2 soal, ada uraian, ada pilihan ganda. Kita lihat bagaimana kalau dia modelnya uraian. Kita lihat dulu. Nah, ini soalnya di sini nanti diketik jawabannya. Nah, nanti siswa mengetik jawabannya di sini. Oke, kita lanjut 2 soal saja dulu. Kemudian kita lanjut ke membuat paket soal. Karena kita tidak bisa membuat kegiatan kalau paket soal tidak ada. Paket soal tidak bisa dibuat apabila soal tidak ada, daftar soal tidak ada. Daftar soal tidak bisa dibuat kalau kategori soal tidak ada. Nah, itu. Jadi dari mata pelajaran topik masuk ke kategori soal masuk ke daftar soal untuk membuat soal, kemudian pilih paket soal untuk membuat kegiatan ulangan. Nah, sekarang kita buat daftar paket soal. Ini masih kosong. Saya buat daftar paket soal. Misalnya ulangan harian 1 TIK kelas 7. Topiknya apa? Di perangkat keras. Nah, hati-hati, topik tetap ada karena kita tidak melalui file atau berkas. Nah, kita langsung tambahkan soal. Tambahkan soal ini akan mengambil dari jumlah soal atau daftar soal. Nah, misalnya Bapak Ibu punya soal 100. Nah, di sini nanti tinggal Bapak Ibu memilih. Nah, kenapa tadi saya bilang di sini perlunya itu kode soal. Jadi kita bisa lihat, oh TIK materinya apa? Alat input nomor 1. TIK alat input, oh nomor 2. Nah, misalnya saya mau ambil dua-dua ini soal, saya tampilkan. Nah, saya tinggal centang soal-soal mana saja yang akan saya munculkan untuk ulangan harian 1. Jadi kalau ada 100 nomor soal, kita mau menampilkan 20 nomor soal, yang kita centang itu soal-soal yang akan kita pilih sebanyak 20. Jika akan menampilkan soal 20 nomor. Nah, karena ini cuma 2 saya buat, jadi saya tampilkan saja semua, saya centang, kemudian saya klik tombol simpan. Nah, sekarang untuk paket soalnya sudah ada. Nah, ini nama paket soalnya, jadi ini nanti diperhatikan karena ini nanti akan kita gunakan untuk buat daftar kegiatan. Nah, setelah paket soal untuk ulangan harian TIK kelas 7 sudah ada soal yang akan kita masukkan, kemudian klik tombol simpan. Nah, sekarang daftar paket soal. Jadi ini di ulangan harian 1 sudah ada soal di dalamnya. Nah, sekarang kita buat kegiatan. Nah, kita buat kegiatan. Nah, ini langkah terakhir. Di sini belum ada kegiatan. Sekarang kita tambah dulu kegiatan. Tambah kegiatan ini akan mengambil soal pada paket soal, daftar paket soal. Nah, saya klik tambah kegiatan, kemudian masukkan namanya, misalnya ulangan harian
TIK kelas 7. Nama sekolahnya silahkan dipilih, kemudian paket soal. Nah, ini dia paket soal yang kita buat, langsung kita tujukan di sini. Jadi nanti kalau buat banyak paket soal, tinggal dipilih paket soal mana, karena di dalam paket soal ini soalnya sudah ada di dalamnya semua. Karena sini ada 2 nomor ya. Saya pilih ulangan harian 1 kelas 7. Setelah itu kita akan memilih siswa. Nah, saya tampilkan 100. Tampilkan 100 siswa misalnya, padahal ini kan tidak cukup 100, tergantung dari jumlah siswa Bapak Ibu. Misalnya yang saya mau munculkan di sini siswa kelas 7. Ternyata di sini juga ada siswa kelas 9, kelas 8. Nah, sekarang anggaplah ini Rahmat, siswa kelas 7, saya centang. Aulia Maharani kelas 7. Kemudian Nadia kelas 7. Ajun Setiawan kelas 7. Hengki kelas 7. Aril kelas 7, Carmila kelas 7. Nah, anggaplah yang lain semua ini siswa kelas 8 dan kelas 9. Jadi siswa kelas 7 ini saja. Nah, jadi kita centang siswa yang kelas 7. Jadi kita siapkan juga daftar hadir siswa ya, supaya bisa kita buat. Bagaimana kalau banyak? Di sini ada daftar pencarian. Lihat di daftar absensi siswa, ketik namanya, kemudian centang. Nah, setelah tercentang semua, klik tombol simpan. Jawab ya. Nah, sudah ada. Di sini di daftar kegiatan, di sini akan kita fokus nanti. Nah, mulai dari cetak kartu siswa, kemudian penilaian. Kalau upload jawaban ini apabila siswa menggunakan aplikasi Android. Nah, tapi saya sarankan kalau menggunakan aplikasi Android itu kita agak ribet juga sebenarnya. Karena apabila siswa menggunakan APK Androidnya, mereka harus mengunduh lagi hasil jawaban, kemudian kita upload masuk ke sini. Nah, nanti kita akan peragakan, kita gunakan saja sistem jaringan lokal tanpa internet. Tidak perlu mengupload jawaban, kita langsung penilaian. Jadi di sini cuma 2 saja yang akan kita gunakan, yaitu cetak kartu. Kemudian setelah siswa selesai mengerjakan, kita langsung berikan penilaian. Oke, kita langsung buat kartu dulu. Nah, di sini kita akan cetak kartu. Saya klik cetak kartu. Kita tunggu. Nah, sekarang kartu sudah terdownload ya. Nah, kita lihat di folder. Nah, ini. Saya coba buka foldernya. Kita lihat kartu loginnya. Nah, ini tadi ada berapa orang siswa ini? Ada 8 orang kelas 7 yang akan siap ulangan. Jadi sudah ada username dan password. Ini di-generate langsung oleh sistem. Jadi nanti ini sebelum siswa masuk ke dalam ruangan, siswa nanti akan login menggunakan username dan password ini. Nah, kemudian sedikit ada permasalahan apabila Bapak Ibu telah mencetak kartu lantas tidak terdownload dan tidak masuk ke folder download sini. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Nah, untuk mencarinya silahkan buka folder dari aplikasinya. Kemudian di sini ada ekspor. Ada ekspor, kemudian kartu siswa. Nah, di sini juga ada tersimpan. Nah, ini lakukan apabila setelah mendownload kartu peserta, cetak kartu peserta, lantas tidak masuk ke dalam folder download. Nih, tidak masuk ke dalam folder download seperti ini. Misalnya di sini dia tidak ada. Kita sudah cari kartu pesertanya, sini tidak ada. Nah, silahkan saja buka folder dari aplikasinya. Kemudian pilih menu ekspor, kemudian kartu siswa. Nah, di sini tersimpan dia. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Di sini banyak folder di ekspor, ada hasil scoring. Ini kalau sudah kita coba scoring, kemudian jawaban siswa. Nah, ini ya. Yang kita perlukan kadang ini 3. Hasil perskoran, jawaban, dan kartu siswa. Nah, sekarang siswa sudah bisa login.
Nah, bagaimana caranya untuk siswa mengerjakan dua soal tadi yang sudah kita buat, dan kartunya juga sudah ada. Nanti di pertemuan berikutnya ya, cara siswa login dan mengerjakan soal. Nah, seperti itu. Jadi ini tetap nanti kita akan gunakan yang kita sudah setting. Ini kartu siswa nanti tinggal dicetak, kemudian bagikan ke siswa. Nanti di sini kita akan gunakan untuk siswa itu tidak usah pakai APK Androidnya, tapi bisa menggunakan handphone, tablet, Chromebook ataupun komputer. Jadi di sini kita coba menggunakan siswa mengerjakan soal tanpa membutuhkan koneksi internet ya. Nah, hanya tetap kita butuh satu router untuk wifi nya walaupun tanpa internet. Kalau sekolahnya punya jaringan kabel ya bisa juga kita gunakan, tapi kalau tidak punya jaringan kabel, karena membuat jaringan kabel juga agak mahal, banyak peralatan yang dibutuhkan, jadi kita gunakan saja wifi ya, menggunakan satu router. Jadi nanti semua perangkat siswa akan terhubung satu jaringan wifi dengan server dari guru atau proktornya. Nah, nanti kita akan coba di part berikutnya ya untuk mengerjakan soal. Jadi untuk mata pelajaran lain di sini, silakan Bapak Ibu guru yang mata pelajaran lain bisa di sekolahnya dikerja bersamaan, ataupun Bapak Ibu guru yang lain mengcopy aplikasinya masing-masing, bisa mengerjakan di rumah masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya saja. Jadi nanti pada saat mau kasih ulangan tinggal hubungkan dengan router. Kemudian kalau di sekolahnya ada bantuan tablet, Chromebook atau komputer, bisa digunakan. Nah, nanti di part selanjutnya ya kita akan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.